Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya komentari terkait dengan informasi soal SRBI ya. Nah, judulnya uang mengalir ke SRBI, biaya dana perbankan masih tinggi. Ditayangkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 18 Juli pagi ya, jam 7.30. Ini ada gambar ilustrasi sertifikat SRBI. Nah, beritanya begini, lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia, singkatannya SRBI ya, kemarin Jumat menunjukkan bahwa likuiditas di pasar keuangan domestik masih terlihat melimpah. Nah, melansir data lelang yang dirilis Bank Indonesia, permintaan pelaku pasar naik 24,4% menjadi 37,93 triliun dari lelang Rabu yang sebesar 30,67 triliun. BI juga meningkatkan nilai penyerapan menjadi 17 triliun dari 15 triliun rupiah. Nah, lonjakan minat investor tertuju pada SRBI tenor 12 bulan. Nilai penawaran pada tenor ini melonjak menjadi 32,59 triliun, naik 3,16% dari lelang sebelumnya 24,75 triliun. Saya komentari sedikit ya. Jadi sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI ini adalah surat utangnya Bank Indonesia, ya serupa dengan SBN. Nah, Bank Indonesia menjualnya dengan cara lelang, tetapi SRBI ini hanya bisa lelangnya diikuti oleh pihak-pihak yang sudah tertentu ya, dalam hal ini bank umum atau beberapa lembaga keuangan asing ya. Jadi memang bank dan lembaga keuangan tertentu saja yang ikut lelang. Nah, BI menawarkan seri SRBI-nya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, tergantung pada saat lelang tersebut. Nah, menurut informasi ini lelang yang tanggal 17 Juli, hari Jumat, itu terjadi permintaan, artinya orang yang menawar ingin membeli lebih banyak meningkat dibandingkan hari Rabu. Tapi ini juga memberi informasi kita bahwa berturut-turut ini BI melakukan lelang SRBI. Tidak selalu demikian ya. Belakangan BI memang sering, ini berarti jarak 2 hari, Rabu, Jumat sudah naik ya. Nah, kira-kira begitu. Peminatnya bertambah, artinya yang pengen beli banyak. Tentu namanya lelang, nanti BI menentukan yang memenangkan, tidak seluruh yang menawar disetujui ya dengan demikian. Nah, ini lonjakan minat investor yang paling besar itu yang bertenor 12 bulan, setahun. Memang SRBI jangka pendek semua ya, ini 12 bulan ini yang sudah paling lama. Nah, BI pun meningkatkan nominal yang dimenangkan. Jadi ini maksudnya ditingkatkan dari hari Rabu ke Jumat, ini naik menjadi 16,58 triliun. Jadi ini banyak ini. Hampir 19. Jadi dari yang dimenangkan keseluruhan lelang di hari Jumat itu 98% berasal dari tenor 12 bulan. Nah, sementara tenor 6 bulan justru turun. Jadi yang 6 bulan peminat yang dimenangkan turun ya. Nah, memangkas nilai demand drastis menjadi hanya 200 miliar. 2 hari sebelumnya 1,2 triliun. Kemudian yang tenor 9 bulan juga sedikit meningkat ya. Begitu nominal yang dimenangkan itu tetapi tetap turun. Jadi saya ulangi buat para pemirsa yang belum akrab dengan lelang begini. Jadi BI menawarkan lelang SRBI dengan indikasi sekian, lalu ada penawaran yang masuk. Nah, yang dimenangkan ya tergantung dari BI ketika melihat penawar-penawar itu tawarannya terkait dengan jumlah pada satu pihak penawar dengan nilai nominal maupun dengan permintaan yield ya. Otomatis sebagai penjual BI akan mencari yield yang termurah, karena kan maksudnya yield murah itu dalam arti dia lebih rendah BI bayar bunganya ya, kurang lebih begitu, bunga bersihnya, kalau kuponnya tetap biasanya. Nah, strategi ini menunjukkan BI secara sengaja mengarahkan struktur instrumen SRBI ke tenor yang lebih panjang. Jadi yang 6 bulan, 9 bulan dikurangi ini, yang setahun yang ditambahi.
Tapi ini kan hanya untuk hari Jumat ini dibandingkan Rabu. Tentu untuk kalau kita mau menganalisis nggak cukup hanya dengan berita ini. Kita lihat sepanjang tahun 2026 ini berapa, dan nanti juga kalau kita lihat akumulasinya ada data di BI tapi lebih telat. Kalau ini kan langsung hari ini lelang, sorenya sudah ada berita. Kalau kita mau tahu akumulasinya biasanya sekitar data 1 atau 2 minggu sebelumnya terakumulasi sekian sejak ada SRBI. SRBI itu adanya September 2023 ya. Nah, jadi intinya BI mengarahkan ke yang lebih panjang. Langkah itu tak cuma membantu menyerap likuiditas lebih lama. Jadi BI pegang likuiditas lebih lama ya dari sistem keuangan, tapi juga mengurangi kebutuhan lelang ulang, roll over dalam waktu dekat. Nah, ini mirip dengan SBN dalam konteks buyback ya. Jadi ketika sudah ada minggu ini yang jatuh tempo 6 bulan, 3 bulan dari yang dahulu dijual 3-6 bulan yang lalu, itu ada lelang roll over, mau diperpanjang nggak? Itu roll over namanya. Kalau setahun ini kan berarti kebutuhan roll overnya menjadi lebih sedikit. Ini soal manajemen cash flow BI terkait dengan SRBI. Nah, ini ada gambar yield turun tipis. Ini gambar SRBI setahun, lihat mengalami kenaikan pesat di bulan Mei dan Juni ya. Nah, kemudian di Juli ini datar, tapi tetap di tingkat yang tinggi, tipis banget turunnya. Jadi sebenarnya jauh lebih tinggi dari di waktu-waktu yang lalu. Jadi SRBI sempat mendekati 5 ya. Sekarang masih 6, berapa tadi? 6,6 tadi ada. Nah, tingginya minat investor dalam ini diikuti dengan biaya yang relatif lebih murah. Nah, ini dari gambarnya tadi relatif murah karena memang dihitung dari minggu-minggu terakhir ya. Dari penurunan yield rata-rata tertimbang. Ya, rata-rata tertimbang itu maksudnya tadi yang 6 bulan, 9 bulan bukan dijumlahkan, dibagi, tapi kan sesuai dengan porsi masing-masingnya. Itu tertimbang namanya. Meski penurunannya bisa dibilang tipis. Nah, ini diinformasikan oleh berita ini. Yield SRBI tenor 6 bulan turun tipis dari menjadi 7,22 dari 7,23%. Tapi kita bisa bayangkan ya, 6 bulan yieldnya 7,23, tapi itu untuk setahun ya. Turun sekitar 0,8 basis point, tipis. Penurunan ini cukup tajam terjadi justru pada yang 9 bulan, terpangkas 2 basis point. Menjadi 7,41, tapi ini sebenarnya juga tipis ya, kalau artinya masih di atas 7 jauh. Sementara yield tenor 12 bulan turun lumayan ini, hampir 2 basis point. Menjadi 7,64 dari 7,66. Tapi kita kunci nih, 7,64 itu kan tinggi ya. Bisa dibandingkan dengan SBN yang sekarang 10 tahun itu di 7,4 ya. Dan mungkin perbandingan lebih tepat dengan SBN yang setahun, SPN ya. Surat Perbendaharaan Negara itu di kisaran 7,1 kalau saya tidak salah. Jadi SRBI masih lebih tinggi ya. Tidak selalu begitu. Kemarin di beberapa bulan lalu justru SPN yang lebih tinggi dari SRBI. SPN itu saya ulangi adalah SBN setahun kurang. Nah, artinya ini menarik kalau dianalisis. Berarti BI ini tanda petik memang benar-benar ingin melakukan peningkatan likuiditas yang dia miliki, lalu dari itu dia kucurkan lagi ya. Jadi beli rugi sebenarnya kalau tapi kan beli ruginya hanya untuk timing tertentu. Ketika lalu BI memegang SPN ya, surat berharga negara, sebenarnya kan bayar bunga yang lebih tinggi kan, bayar bunga lebih tinggi untuk memperoleh instrumen yang lebih pendek. Begitu juga ketika dia melakukan ekspansi ke keuangan, misalnya repo dari SPN yang dimiliki oleh perbankan. Tetap aja dengan duit SRBI ini ada aspek ruginya. Tapi ini biasa ya, karena bank sentral kan selama setahun mengelola berbagai instrumen. Nanti kan hasil akhirnya tetap saja Bank Indonesia itu bandar ya, biasanya tetap surplus secara setahun. Saya baca lagi nih, penurunan di semua tenor bisa jadi sinyal penting, sebab dalam mekanisme lelang, investor bersedia menerima tingkat imbal hasil yang lebih rendah daripada lelang 2 hari sebelumnya. Tapi saya garis bawah ya, tipis banget tadi sebetulnya. Untuk disimpulkan begini, mungkin jurnalisnya terlalu maju ini. Nah, tapi ini benar ketika dikatakan oleh berita ini, bisa dibilang investor tak lagi meminta premi risiko setinggi sebelumnya. Tepatnya tidak minta lebih tinggi ya, sebenarnya begitu. Perubahan preferensi bukan tanpa alasan dari sisi analisisnya jurnalis terhadap preferensi investor ya.
Dalam beberapa hari terakhir itu sentimen pasar domestik mengalami perbaikan signifikan. Jadi sentimen positifnya itu berkaitan. Ini juga ada penguatan rupiah ya selama 4 hari beruntun, tetap ada penguatan ya. Menurut catatan ini Jumat 17.895 dari sempat lebih dari 18.000 ya. Sentimen positif penguatan ini juga ditopang persepsi terhadap aset Indonesia setelah S&P Global Rating itu mempertahankan peringkat utang pada level BBB dengan prospek stabil. Itu kan padahal ekspektasinya sebelumnya kan dikira menurunkan prospeknya, ternyata dipertahankan. Jadi investor melihat ini berita positif dan seterusnya ya. Ada juga stabilisasi di pasar obligasi ya, Sun menurun juga. Jadi ini seiring ya, tetap turun meski juga tipis. Nah, lebih lanjut penurunan tipis yield SRBI sejalan dengan Indonesia yang sebenarnya tercatat masih tinggi. Indonesia ini indeks suku bunga transaksi pinjam meminjam dana rupiah tanpa di antara perbankan. Jadi di pasar perbankan istilahnya jangka waktu semalam overnight, yaitu indikasi untuk suku bunga pinjam meminjam antar bank. Nah, BI melaporkan Indonesia tercatat turun menjadi 6,17 dari 6,62, jadi turunnya cukup signifikan pada 18 Juni, tapi selama hampir sebulan ya. Menurut BI, penurunan ini menggambarkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antar bank. Kan pasar uang antar bank itu betul-betul keperluan likuiditas cepat ya, karena masing-masing bank kan lain dinamikanya, sehingga meminjam di pasar uang antar bank itu adalah instrumen pertama yang dilakukan bank ketika mengalami kesulitan likuiditas harian ya, bukan sepanjang tahun. Jadi pinjam sebrakan lah kalau orang bahasa kita di masyarakat. Nah, tetapi ini dikatakan meski turun, ini mencerminkan meredanya likuiditas. Sebab berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg, Indonesia masih tergolong tinggi, 6,13 itu sempat berada di 5,66 pada tanggal 3 Juli, sempat turun naik lagi. Ini ada gambarnya. Situasi ini tak terlepas dari strategi operasi moneter BI yang secara agresif menyerap kelebihan dana lewat SRBI. Instrumen NBI ini menawarkan imbal hasil yang menarik. Jadi dari sini jurnalisnya ini ingin menggambarkan, timnya Bloomberg ini ingin menggambarkan bahwa tadi SRBI seperti itu yang menyerap dana ya perbankan. Jadi kan si SRBI itu jadi pilihan rasional bagi bank, alih-alih menyalurkan ke pasar uang antar bank tadi Indonesia, lebih baik ke SRBI, kan lebih tinggi itu, dan seterusnya ya cerita ini. Ini nanti sebenarnya bisa dilanjutkan seandainya kita buat tulisan yang lebih panjang, pengaruhnya terhadap kredit seperti apa. Jadi yang penting saya kasih komentar bahwa Bank Indonesia memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk melelang SRBI dengan suku bunga yang masih tinggi untuk menstabilkan rupiah, karena SRBI itu kira-kira belakangan ini seperempatnya bahkan pernah 30% itu dibeli oleh asing, berarti ada masuk palas. Begitu juga dengan SRBI seperti itu menahan stabilitas di pasar SBN. Tapi di sisi lain juga membuat likuiditas perbankan itu juga dari sisi tertentu ya terhubung banget dengan SRBI ini, daripada menaruh duit antar bank, minjemi bank lain kan lebih bagus di SRBI. Tapi logikanya kadang tidak sepenuhnya begitu, karena yang overnight itu kan bisa semalam, bisa seminggu. Sementara kalau SRBI bagaimanapun 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun ya. Tapi yang 3 bulan tidak ada ini yang untuk lelang 2 kali ini. Dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya dan berita ini membuat para pemirsa saya perlahan-lahan yang belum terbiasa mulai memonitor soal-soal instrumen keuangan seperti ini. Karena inilah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kurs ya, mempengaruhi kondisi kita dalam berkredit, mengambil ataupun bank menentukan kredit, atau kita mungkin netizen ada yang mengambil kredit dan seterusnya. Dan ujungnya tetap kepada sektor real Indonesia juga ada pengaruhnya. Mudah-mudahan semua dinamika ekonomi membaik di waktu-waktu mendatang.